Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kita lanjutkan kembali materi kita tentang trigonometri. Kali ini kita akan membahas tentang aturan sinus, aturan kosinus dan luas segitiga. Peta konsep dari materi ini adalah seperti ini, ya. Ada 3 hal secara umum yang akan kita pelajari. Ada yang namanya aturan sinus. Dinamakan aturan sinus karena dalam aturan tersebut hanya melibatkan fungsi persamaan trigonometri sin, ya. A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, di mana di sini A, B, C kalau huruf kecil, ya, itu adalah sisi, di mana A kecil itu adalah sisi di hadapan sudut A besar kalau sudut itu pakai huruf kapital, ya. B itu adalah sisi di hadapan sudut B, dan C itu adalah sisi di hadapan sudut C. Dengan kata lain, sisi A kecil itu sama saja dengan sisi BC, kemudian sisi B itu sama dengan sisi AC, dan sisi C disebut juga sisi AB. Kemudian yang akan kita lihat lagi nanti adalah aturan kosinus. Dikatakan aturan kosinus karena dalam rumus tersebut melibatkan cos, ya. Nah, ada seperti ini rumusnya, A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC kali cos A, dan seterusnya, ya. Ada aturan cos karena melibatkan cos. Kemudian yang terakhir yang akan kita lihat adalah luas segitiga, di mana kita mencari luas segitiga itu menggunakan rumus luas segitiga, yaitu setengah AB sin C jika yang diketahui sisi A, sisi B, dan sudut C, atau setengah AC sin B, ya. Kita lihat AC itu dengan sudut apitnya, ya, yaitu sudut B. Nah, nanti akan kita lihat secara lengkap. Yang pertama kita lihat terlebih dahulu adalah aturan sinus, ya. Untuk aturan sinus sendiri kita punya, yang kita lihat adalah segitiga sembarang, ya. Kalau di sini kita sebut segitiga ABC, yang seperti Ibu bilang tadi bahwa segitiga ABC ini mempunyai sisi-sisi A, B, dan C, di mana aturannya A itu di depan sudut A kayak tadi, ya, B di depan sudut B, dan C ini di depan sudut C. Maka pada segitiga ini akan berlaku rumus bahwa A per sin A itu sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, ini yang dikatakan aturan sinus. Artinya panjang sisi A dibandingkan dengan sinus sudut A itu akan sama dengan perbandingan antara panjang sisi C dengan sinus sudut C. Kemudian sama juga dengan perbandingan panjang sisi B dengan sinus sudut B. Nah, boleh ini dibuktikan, ya, karena pembuktiannya cukup sederhana. Nah, misalkan ini kita pandang segitiga sembarang ABC, ya. Kita lihat propertinya terlebih dahulu. Di sini ada sudut A, sudut B, sudut C. Seperti tadi bahwa sudut A, di depan sudut A ada sisi A, di depan sudut B ada sisi B kecil, ya, dan di depan sudut C ini panjang AB ini adalah disebut juga sisi C. Nah, untuk membantu kita membuktikan aturan sinus, kita beri kita gambarkan garis tinggi dari sisi AB, yaitu sisi CD. Nah, kita sebut ini CD, ya, garis CD gitu. Kita sebut CD ini dengan H. Perhatikan bahwa D ini siku-siku, ya, karena CD adalah garis tinggi. Nah, di sini berlaku kalau kita lihat segitiga ADC, ya. ADC kan siku-siku, ya. Segitiga ADC adalah siku-siku, maka di sini berlaku bahwa sin A, ya, sin itu demi, ya, depannya sekarang H, miringnya B, ya. Jadi bukan A, ya, depannya. Memang sisi A ini ada di depannya A, tapi itu untuk segitiga sembarang. Kalau perbandingan trigonometri kan untuk menemukan perbandingannya itu kan kita harus pakai segitiga siku-siku. Oke, sin A sama dengan H per B, depan per miring. Nah, dari sini kita bisa turunkan bahwa H itu adalah dengan cara mengalih silang, ya, B kali sin A.
Jadi diperoleh H sama dengan B kali sin A. Nah, kita anggap ini persamaan 1. Kemudian pada segitiga BDC, coba lihat segitiga BDC itu yang di sebelah kanan ini. Nah, di sini berlaku bahwa sin B itu adalah H per A, ya, karena segitiganya siku-siku di D, jadi depannya itu adalah H, miringnya adalah A. Nah, dari sini juga kita bisa turunkan bahwa H itu adalah A kali sin B. Nah, kita anggap ini persamaan kedua. Ini A kali sin B, tinggal kali silang ya. H sama dengan A kali sin B, A nya pindah ruas jadi perkalian. Nah, dari 1 dan 2 ini hanya sama-sama ya. Jadi dengan cara mensubstitusi dari 1 dan 2 kita peroleh bahwa B kali sin A, yang ini B kali sin A itu sama dengan A kali sin B. Nah, kita hampir sampai. Kemudian dengan mengali silang ya, menurunkan sin ke bawah, jadinya kita punya bahwa B per sin B ya. Sin B nya kan kali silang pindah ke kanan, jadi pindah ke kiri ya. Ini jadi per. Ya, ini juga turun ke sini jadi per. Jadi B per sin B sama dengan A per sin A. Kita dapat persamaan yang dua yang pertama gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk mencari yang C per sin C itu sama saja caranya, tapi dengan menggunakan garis tinggi yang lain. Misalkan kita tarik garis tinggi dari mana ya? Dari A ke BC gitu ya. Misalnya kayak gini. Nah, ditarik siku-siku. Enggak tahu entah di luar kah dia nanti, entah di dalam ya. Jelas caranya sama, sehingga nanti diperoleh akan sama juga nilainya dengan C per sin C. Maka kita dapatkan rumus A per sin A sama dengan B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, tapi dalam penggunaannya ini karena nanti aturannya banyak, jadi perlu diingat bahwa untuk aturan sin itu adalah soal yang melibatkan dua pasang sudut sisi ya. Dua pasang sudut sisi, maksudnya sudut sisi itu misalnya B kecil ini dengan B itu sepasang namanya. Sudut A dengan sisi A itu sepasang ya. Jadi melibatkan dua pasang sudut sisi yang saling berhadapan ya, maksudnya jadi sisi A berhadapan dengan sudut A dan salah satunya tidak diketahui. Misalkan yang diketahui panjang sisi A, sudut A. Kemudian diketahui juga panjang sisi B. Nah, ditanyakan sudut B-nya gitu. Seperti itu contohnya. Ada yang tinggal, nggak apa-apa ya. Contohnya, perhatikan gambar berikut. Ya, ini jawaban akhirnya udah ada ya. Sin A sama dengan 7/30. Lupa masukin ke animationnya Ibu. Nggak apa-apa. Oke, perhatikan gambar berikut bahwa sudut A sama dengan 8 cm, sudut A. Sisi AC 8 cm, sisi BC 7 cm, dan sisi AB 10 cm. Jika diketahui nilai sin C sepertiga, maka nilai sin B dan sin A adalah sin B dan sin A. Berarti di sini yang diketahui adalah sin C. Berarti sudut ini yang diketahui ya. Nah, maka nilai sin B. Berarti untuk mencari sin B ya, kita ingat tadi kita punya dua pasang sisi sudut. Nah, yang diketahui sudut C, berarti ini diketahui ya. Berarti yang jelas sisi ini terpakai nanti. Sisi AB akan terpakai. Nah, tergantung apa yang ditanya. Jika yang ditanya sin B, berarti ini yang dipakai, yang ditanya ya. Maka yang kita pakai adalah sisi yang di depannya, sisi AC atau sisi B kecil. Nah, jadi persamaan yang kita pakai untuk menjawab pertanyaan sin B, yang untuk mencari sin B itu adalah yang jelas C-nya terpakai nanti ya. Yang terpakai itu adalah AB ya, yang karena yang diketahui sin C, berarti AB per sin C sama dengan AC per sin B. Itu ya, yang ditanya kan tadi sin B, makanya dia terlibat dalam persamaan. Kenapa pakai sin C? Ya karena itu yang diketahui. Kalau saya pakai kalau saya pakai BC per sin A, ya persamaannya benar tapi belum bisa menyelesaikan masalah karena sudut A nya nggak diketahui ya. Oke, AB tadi kita punya 10, sin C kita punya sepertiga nilainya ya. Kemudian AC kita punya 8, yang ditanyakan adalah sin B. Nah, tinggal mengali silang ya, atau ini bisa disederhanakan terlebih dahulu. Ini sama-sama dibagi 2, jadinya ini 5, ini 4 gitu ya. Oke, berarti sin B
kali silang, sin B sama dengan 4 kali sepertiga ya, 4 dikali sepertiga dibagi 5 gitu ya. Ini sama dengan 4 kali ya sin B. Jadi sin B sama dengan sebentar, ini tadi 4 ya, berarti sin B kali silang atau 5 kali sin B gitu ya, 5 sin B sama dengan 4 kali sepertiga sama dengan 4 per 3. Jadi sin B nya adalah 4 per 3 dibagi 5, jadi 4 per 15 gitu. Itu tinggal masalah kali silang saja. Oke, selanjutnya yang ditanya adalah sin A. Oke, sin A berarti sin A kita sudah boleh libatkan sudut B ataupun sudut C karena kedua-duanya sudah diketahui ya. Di sini ibu masih melibatkan sudut C. AB per sin C sama dengan BC per sin A ya. AB itu berarti kan sisi C ya, kemudian BC itu berarti sisi A. AB per sin C berarti 10 per sepertiga itu sama dengan BC nya 7 per sin A, karena sin A nya yang ditanya. Sin A, oke, tinggal kali silang, sin A sama dengan 7 per 30. Ini contoh sederhana ya. Untuk contoh komplitnya bisa kamu buka di file yang ibu bagikan di akun sekolah masing-masing. Silakan dipelajari untuk soal-soal tingkat lanjut. Oke, kita masuk ke aturan kosinus. Untuk aturan kosinus, untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi AB dan C serta sudut A, B dan C ya. Kalau kalian tidak perhatikan gambarnya ini akan bingung ya, kok ABC sama antara sudut dengan sisi. Nah, sekali lagi, sisi itu menuliskannya pakai huruf kecil, sementara sudut itu menuliskannya pakai huruf besar ya. Sisi A, ini sisi B dan sisi C, kemudian sudut A, sudut B dan sudut C. Di sini berlaku bahwa A kuadrat ya, A kuadrat itu sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat nanti dikurang 2 kali B kali C kali cos A. Nah, kok bisa kayak gini? Nah, ini tugas kalian membuktikannya ya. Kenapa bisa seperti ini? A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat kurang 2BC cos A. Jadi untuk sekarang kamu boleh hafalkan polanya. Kalau B kuadrat berarti yang diketahui B ya, yang ditanya B berarti yang C nya dikuadratkan ditambah A nya dikuadratkan ya, jumlah kuadrat sisi-sisi yang lain dikurang 2 kali A kali C kali cos sudut di depannya ya, jadi cos sudut B. Nah, jadi C kuadrat berarti tinggal nyusul yang belum terlibat adalah sisi A dan sisi B ya. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali A kali B kali cos C. Jadi kalau intinya kita melihat suatu sisi ya, jika diketahui sisi-sisi yang lain berarti ini B kuadrat itu adalah penjumlahan kuadrat sisi yang lain, C kuadrat A kuadrat dijumlahin nanti dikurang dengan 2 kali sisi yang lain tersebut dikalikan A kali C nanti dikali cos sudut di depannya, cos sudut B. Nah, dari sini kita bisa jadi rumus ini kita gunakan kalau yang ditanya adalah sisi ya, diketahui sudut kemudian dan dua sisi pengapitnya diketahui sudut dan dua sisi yang mengapit sudut tersebut, kemudian yang ditanya sisi di depan. Nah, kita gunakan aturan yang seperti ini. Nah, jika nanti ada soal jika yang ditanya adalah sudut ya, kita dicari sudut kemudian diketahui 3 sisi A, B atau C. Nah, jika dicari sudut maka kita gunakan rumus. Nah, contoh ini dari sini dari rumus yang pertama ini bisa diturunkan ya, bahwa cos A sama dengan pindah ruas saja ini, cos A sama dengan A kuadrat nanti dikurang dengan jadi B kuadrat ya, ini kalau pindah ruas berarti B kuadrat tambah C kuadrat dikurang dengan A kuadrat dibagi dengan 2BC ya, jadi hanya pindah ruas dari sini aja.
Nah, untuk menghafalkannya ya cos A, ini A ya sudutnya. Berarti kuadrat sisi-sisi yang mengapitnya dijumlahkan B kuadrat tambah C kuadrat, nanti dikurang kuadrat sisi di depan ya, dibagi dengan nanti 2 kali B kali C. Nah, begitu juga dengan sudut C. Sudut C itu adalah kuadrat sisi, jumlah kuadrat sisi di sampingnya berarti B kuadrat tambah A kuadrat, nanti dikurang C kuadrat ya, dibagi dengan 2 kali sisi yang mengapitnya, A kali B. B juga begitu ya, jadi bisa diturunkan seperti ini. Nah, untuk contoh sederhananya, nah syarat penggunaannya ini boleh juga dipahami ya. Jika soal ini melibatkan 3 sisi dan 1 sudut ya, jadi 3 sisi dan 1 sudut dengan salah satunya tidak diketahui, bisa sisi yang tidak diketahui atau bisa sudutnya yang tidak diketahui. Contoh soalnya sederhana saja. Sinus sudut terbesar pada segitiga PQR yang memiliki ukuran sisi PQ 6 cm, QR 4 cm, dan PR 8 cm, atau PQ 6 satuan panjang, QR 4 satuan panjang, dan PR 8 satuan panjang adalah. Nah, segitiga PQR ini yang ditanya sinus ya. Kalau sinus mungkin kita terfikirnya ke aturan sinus ya. Cuman kalau kita gunakan aturan sinus, tadi syarat aturan sinus harus ada 2 pasang sisi sudut. Nah, sementara di sini nggak ada sudut. Nah, berarti ini kita harus gunakan aturan cos ya, karena kalau 3 sisi diketahui yang ditanya sudut itu kita bisa pakai cos ya, aturan cos maksud Ibu. Nah, kemudian di sini yang ditanyakan sinus Bu, ya nggak masalah. Kalau kita udah dapat cos kan nanti dengan bantuan segitiga siku-siku kita bisa cari cari sinnya. Oke, yang mana itu yang yang menjadi sudut terbesar? Nah, misalkan ini segitiga PQR dengan panjang sisi QR-nya tadi 4, sisi PQ-nya 6, dan sisi PR-nya 8. Nah, yang ditanya sinus sudut terbesar. Nah, sudut terbesar itu adanya di hadapan sisi terpanjang ya. Dan sebaliknya sudut terkecil itu adanya di hadapan sisi terpendek ya. Di sini karena yang terpanjang adalah sisi PR, maka pasti sudut Q inilah yang menjadi sudut terbesar. Berarti yang ditanya adalah sinus sudut Q. Nah, sebelum kita mencari sinus sudut Q, karena yang diketahui 3 sisi, maka kita gunakan aturan cos terlebih dahulu dengan mencari sinus Q ya. Ini dia. Jadi kita anggap aja lah biar mudah dalam membuatkan formulanya, boleh ya. Jadi sudut di hadapan sudut Q ini PR ini kita anggap sisi Q ya, ini sisi Q. Kemudian QR itu adanya di hadapan sudut P, itu kita anggap sisi P, ini dia 4. Kemudian sisi PQ yang ini adanya di hadapan sudut R, kita sebut sisi R kecil. Nah, ini dia yang diketahui. Nah, untuk mencari apa tadi? Sin Q ya. Sin Q berarti melibatkan mana tadi? Kuadrat sisi apitnya dijumlahkan, berarti ini kuadrat P kuadrat tambah R kuadrat dikurang apa tadi? Dikurang kuadrat sisi di depannya ya. Dikurang Q kuadrat dibagi 2 kali P. Nah, ini P, nah ini P ya. Yang ini P, yang ini yang ini P tadi ya. Yang ini P, yang ini R ya. Yang ini Q kecil, tinggal lihat sudut di depannya aja. Berarti kita punya bahwa ini ya, kita punya bahwa cos Q dulu dicari ya. Cos Q adalah kuadrat sisi di samping P kuadrat tambah R kuadrat dijumlahkan, kemudian dikurang kuadrat sisi di depan dibagi dengan 2 kali perkalian sisi samping. Nah, tinggal dimasukkan ya, P kuadrat 4 kuadrat tambah 6 kuadrat tambah dikurang 8 kuadrat per 2 kali 4 kali 6. Ini bisa dihitung, ini bantu hitung, berarti ini 16
tambah 36 kurang 64 per, biarin aja dulu deh, 2 kali 4 kali 6, 2 kali 4 kali 6 ya, berarti 16 tambah 3 6, 2 52 kah ya, 52 ya, 52 kurang 64, wow negatif 2 dimain 12 per 2 kali 4 kali 6. Nah 2 kali 6 itu 12, habis dengan 12 sehingga kita punya min seperempat ya, jadi cos Q nya min seperempat. Nah apa artinya min seperempat? Artinya sudut Q kita itu adalah sudut yang berada di kuadran 2. Ingat di kuadran 2 itu nilai cos negatif ya. Kalau nilai cos negatif berarti sudutnya berada di kuadran 2 atau kuadran 3 sebenarnya. Cuman kan sudut segitiga nggak mungkin, kalau kita berbicara tentang segitiga nggak mungkin sudut lebih dari 180 ya. Makanya ini kita pastikan sudutnya berada di kuadran 2. Dimana di kuadran 2 sudutnya tumpul, berarti nanti yang kita cari di akhir adalah nilai sin ya. Nilai sinnya pasti positif karena di kuadran 2. Oke, nah yang kita dapatkan cos, yang ditanyakan sinnya. Nah untuk mencari sin kita tinggal gunakan segitiga bantu yang gue bilang tadi. Segitiga bantunya berupa segitiga siku-siku. Ya kok beda dengan segitiga yang tadi? Ya nggak masalah ya, namanya juga segitiga bantu. Segitiga bantu ini mungkin kita ambil dengan cara menarik garis tegak lurus seperti ini gitu ya. Maka kita keluarkan segitiga siku-sikunya. Nih gue hapus lagi ya. Keluarnya sampai di sini tadi ya. Oke, berarti untuk sudut Q kita ketahui cosnya min seperempat. Sekali lagi cos ya, cos itu diingat-ingat lagi, cos itu samping miring, berarti sampingnya 1 miringnya 4 ya. Jadi sampingnya 1 miringnya 4. Kita tinggal cari, karena sin itu kita perlu depan, berarti kita mencari sisi depan. Sisi depannya pakai Pitagoras saja ya. 4 kuadrat kurang 1 kuadrat berarti 16 kurang 1 akar 15 ya. Nah sehingga sin Q nya adalah depan per miring akar 15 per 4 atau seperempat akar 15 ya. Jadi walaupun yang ditanya sin, kita tetap harus ke cos terlebih dahulu ya, karena yang diketahui adalah ketiga panjang sisi. Oke, lanjut dengan luas segitiga. Nah besok kita ujiannya sampai sini ya, sampai rumus luas segitiga. Untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C serta sudut A, sudut B, dan sudut C berlaku bersama seperti ini. Jadi luas segitiga dapat dicari dengan setengah kali A kali B kali sin C ya. Berarti setengah kali, boleh kalau yang diketahui sisi A sisi B, berarti kita perlu sudut C. Jadi setengah kali A kali B kali sin C, atau boleh juga kalau yang diketahui sisi B dan sisi C, kita perlu sudut A, berarti setengah kali B kali C kali sin A. Nah atau kalau yang diketahui sisi A dan sisi C, maka kita perlu sudut B juga, berarti yang menjadi luasnya adalah setengah kali A kali C kali sin B. Nah ini juga bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan di sini, cukup mudah membuktikannya. Kita lihat segitiganya seperti ini, segitiga ABC ya, ABC di mana sisi B, sisi A, dan sisi C Nah, dimana kita tahu bahwa luas segitiga itu rumusnya kan setengah alas kali tinggi ya. Nah, di sini kalau segitiganya seperti ini, kita anggap AB-nya sebagai alas ya, AB sebagai alas atau sisi C itu alas, kemudian tingginya adalah H ya, atau garis tinggi. Ini sebagai tinggi. Berarti kita punya bahwa luas sama dengan setengah kali C kali H. Ini rumus biasa, rumus segitiga biasa. Nah, lalu dengan menggunakan perbandingan trigonometri, kita pandang segitiga ADC. Segitiga ADC berlaku bahwa sin A itu adalah H per B ya, depan per miring. H per B. Maka dari sini kita bisa dapatkan ya bahwa H itu adalah B kali sin A. Ya kan? Dengan mengalih silang aja. Berarti H itu adalah B kali sin A. Kita dapatkan H
ini kita anggap persamaan kedua ya. Nah, kemudian dengan mensubstitusikan H di persamaan 2 ke persamaan 1 ya, substitusikan nilai H ini ke sini, maka kita punya bahwa luas itu adalah sama dengan setengah kali C kali B sin A ya. Berarti luas adalah setengah kali C kali B sin A. Nah, biar sesuai abjad maka kita buat berarti setengah kali B kali C kali sin A. Oke. Nah, dengan cara yang sama mencari garis tinggi di sisi lain, maka kita dapatkan nanti bahwa luas itu sama dengan setengah kali A kali B kali sin C atau setengah kali A kali C kali sin B ya. Nah, itu untuk mencari luas segitiga. Ini contohnya, ini belum belum ibu buatkan animasinya, nggak apa-apa. Jadi yang diketahui adalah sisi apitnya ya, kayak gini, sisi BC 10, sisi AB 14. Nah, diketahui sudutnya 60 derajat, sudut yang diapitnya 60 derajat. Maka ini kita bisa tentukan luas dengan menggunakan rumus ini, karena ini yang diketahui sisi A ya, sisi A, kemudian sisi C dan yang diketahui sudut B. Berarti luasnya yang kita gunakan adalah setengah A kali C kali sin B. Dan memang harus seperti itu ya. Nah, sisinya harus mengapit sudut yang kita pakai. Itu setengah A kali C kali sin B. Misalnya kalau 14-nya di sini, Bu, ini 14. Di sini sudut yang diketahui sisi AC 14, sisi BC 10. Kemudian sudut B diketahui 60. Bisa langsung, Bu, kita nyari luas? Jawabannya nggak bisa ya. Karena kalau melibatkan sisi AC dan sisi BC, maka sudut yang digunakan harus sudut yang diapitnya. Nah, jadi kalau seperti ini tidak bisa langsung. Mungkin kita perlu bantuan sudut lain atau sisi lain ya, sehingga kita bisa gunakan rumus ini nantinya. Berarti luas sama dengan setengah kali A 10 ya, 10 kali 14 dikali sin 60. Nah, ini tinggal dicari, ini 5 ya, 5 kali 14. Oh, ini sin 60 ini setengah akar 3 ya, setengah akar 3. Berarti 12, 2 dengan 14 juga habis, ini 7. Berarti 5 kali 7 35 akar 3. Oke, itu untuk contoh. Kemudian selain dengan menggunakan aturan luas segitiga tadi, kita juga bisa mencari luas segitiga dengan cara lain. Ini di luar trigonometri ya, namun pembuktiannya ini memang pakai trigono juga. Untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C, nah jadi ini biasanya mudah digunakan jika sisinya bernilai bilangan bulat gitu ya. Untuk sembarang segitiga ABC dengan panjang sisi A, B, dan C ya, jadi ini di sini kita tidak melibatkan sudut, maka kita misalkan S itu adalah A tambah B tambah C per 2. A tambah B tambah C itu adalah perimeter ya, atau keliling, per 2. Jadi setengah dari keliling sebenarnya S ini. S adalah setengah dari keliling A tambah B tambah C per 2 atau semi perimeter namanya. Maka rumus luas segitiganya adalah akar dari S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Ya, jadi kita bisa gunakan rumus ini juga untuk mencari luas segitiga, tapi syaratnya memang panjang sisinya bernilai bulat. Nah, contohnya seperti ini. Tentukan luas segitiga ABC yang mempunyai panjang sisi AB-nya 4, BC-nya 6, AC-nya 8. Ya, berarti kita lihat seperti ini. AB-nya 4. Ya, berarti AB 4 ini sisi C kecil ya. Kemudian BC-nya 6, BC 6, berarti ini sisi A kecil. Kemudian AC-nya 8, berarti B kecil. Ini sebenarnya nggak perlu juga dibuat ya, cuman untuk mana tahu ada yang lebih mudah dengan cara memasukkan ke rumus ya, maka dibuatkan sesuai rumus. Oke, kita cari S terlebih dahulu ya. S nya berarti 4 tambah 6 tambah 8 ya, 6 tambah 4 tambah 8 boleh juga, dibagi 2 berarti 10 tambah 8, 18 bagi 2, 9 ya. Jadi setengah kelilingnya adalah 9. Maka untuk mencari luasnya kita punya tadi rumus akar S kali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Berarti sama dengan 9 kali 9 kurang 6 ya, A nya 6, 9 kurang 8, B nya 8, 9 kurang 4 karena C nya 4. Tinggal disederhanakan, berarti 9 kali 3 kali 1 kali 5 ya.
ya kan. 9 kurang 6 itu 3, 9 kurang 8 itu 1, 9 kurang 4 itu 5. Nah ini tinggal mengeluarkan, nggak usah dikalikan ya, nggak usah dikalikan ke dalam, maksudnya dikalikan semua, nanti bakal disederhanakan lagi. Jadi yang akar 9 ini bisa keluar jadi 3 ya, ini keluar jadi 3. Nah sementara 3 sama 1 sama 15 nggak ada kawan ya, nggak bisa keluar, jadi 3 kali 1 kali 15 tinggal di dalam akar jadi 15, sehingga kita punya luasnya adalah 3 akar 15. Oke, mungkin itu materi kita pada hari ini. Cukup banyak, mungkinnya cukup padat. Nah untuk lebih memahaminya boleh dipahami dengan membaca materi yang Ibu share nanti di akun sekolah kamu masing-masing. Mungkin itu pelajaran kita pada hari ini. Materi kita sampai ini ya untuk ujian semester. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.